Halo bro, balik lagi sama gua di channel ini. Kesempatan kali ini gua mau review TV terbaru dari merek LG di tahun 2018. Yang akan gua review ini adalah tipe LG 32 LK500 BPTA dan 43 LK5000 PTE. Tipe ini adalah pengganti dari TV sebelumnya yaitu LG 500D. Untuk harga TV ini berkisar sekitar 2,5 sampai 2,6 juta aja. Harga tidak terlalu jauh dengan seri LG 500D. Pertama kali buka boxnya, kalian akan dapat stand kaki di styrofoam atasnya. Aksesoris yang di dalam kardus yaitu remote TV, baterai A3 2 unit, buku manual, kartu garansi, dan baut untuk stand kakinya tersebut. Pas saya buka TV ini, sepertinya modelnya ini dari segi bodinya hampir sama dengan tipe sebelumnya, yaitu tipe LG 500. Tapi saya belum lihat nih software dalamnya, apakah sama juga sebelumnya dengan yang lama? Yuk dilihat aja. Pertama kali kalian nyalakan TV ini, kalian harus men-setup TV LG ini pertama kalinya untuk sesuaikan dengan lokasinya, yaitu pilih bahasa, negara, dan mode tipe penggunaannya untuk toko atau di rumah. Ya, pasti kita pilih rumah lah, dan masukkan kode pos. Setelah itu selesai. TV ini memiliki resolusi SD 1366x768 dan mempunyai fitur yang namanya white color gamut sehingga warnanya menjadi realistik atau natural. Dan ditambah lagi dengan high contrast ratio, TV ini mampu menampilkan hasil gambar yang sangat cerah dan yang paling terang di antara TV 32 inch yang lainnya. Ditambah lagi speaker ini sudah mendukung Dolby Digital 2.0, jadi sehingga kalau kalian nonton acara musik itu suaranya lebih keras, lebih loudspeaker gitu. Setelah diperhatikan, sepertinya desain bodinya ternyata ada yang berbeda nih, yaitu adalah stand kakinya. Karena stand kaki yang terbaru ini, kalau saya lihat ini dia agak lurus. Kalau yang lama tuh dia agak menyamping condongnya gitu. Jadi kayaknya di stand kakinya aja deh perbedaannya. TV LG ini menggunakan IPS panel yang fungsi utamanya menonton dari sudut samping sampai 180 derajat. Warna dan kecerahannya dari TV ini tidak akan hilang. Jadi nilai plus sekali untuk layar TV LG ini. Dan juga yang pastinya IPS panel melindungi layar TV ini dari benturan, sehingga sangat aman dan direkomendasi untuk umur panel TV. TV LG ini hanya memiliki tombol fisik, yaitu hanya untuk on off atau mematikan power saja atau menyalakan power. TV LG terbaru ini kalau saya lihat mempunyai menu yang sama dengan tipe LG yang sebelumnya. Seperti mode gambar ada 6 pilihan, mode suara juga ada 6 pilihan, dan umum sepertinya sama semua ya. Mungkin menurut LG ini adalah software yang terbaik menurut mereka, jadi mereka nggak akan ganti software dulu untuk sampai saat ini. Dan fitur locknya pun sama juga, masukkan kata sandi 04 kali maka kita bisa mengunci lock yang lain. Untuk stand kaki ukuran 32 inch ini, dia mempunyai panjang sekitar 57 cm. Jadi kalau kalian punya meja yang 60 cm itu masih bisa muat di TV ini.
Untuk ukuran stand kaki yang 43 inch-nya itu sekitar 76 cm. Jadi disesuaikan ya dengan meja kalian jika kalian ingin memakai TV ini di meja. Oke, sekarang kita masuk ke USB playernya. USB dari TV LG ini bisa memainkan file MP4, MKV, AVI, dan lain-lain yang beresolusi sampai 1080. Jadi kalian kalau punya downloadan film yang 1080 bisa di setel kok di sini, tenang aja. Dan juga USB TV LG ini support harddisk eksternal sampai 2 TB. Jadi kalian punya harddisk yang besar-besar tuh bisa dimainin di TV ini, tenang aja. Kelebihannya lagi di TV LG ini bisa mengedit subtitle movie dari yang film yang kita mau tonton, seperti mengubah ukuran size dari fontnya. Kita bisa gedein, bisa kecilin, itu tinggal kita atur aja, atau posisinya kita bisa ke bawahin atau ke atasin juga bisa gitu. Jadi enak banget buat kalian yang sering nonton dari USB atau penggemar film-film dari downloadan, ini pas banget buat kalian. Untuk siaran TV-nya, LG ini sudah mendukung siaran TV digital atau yang disebut DVB T2. Jadi nggak seperti kayak merek Sharp, ada yang bisa bikin analog TV-nya, terus yang digital juga dipisah. Nah itu enggak, kalau di LG itu dia udah rata, semuanya udah harus TV digital dibikin sama dia. Jadi dia ngikutin regulasi dari pemerintah. Seperti Sony juga sama sih sebenarnya. Tapi kalau rekomendasi sih TV ini juga lebih bagus karena digitalnya lebih bagus kalau menurut saya ya. Nah ini ada siaran TV analog dan digital, saya jabarkan di sini. Jadi kalau kita mau melihat acara list digital dan analog, tinggal pencet tombol list di remote-nya. Nanti keluar ada nama siaran TV digital. Itu ada namanya itu digital. Tapi kalau yang siaran TV ada namanya C2, C3 itu analog siaran TV-nya. Untuk 32 inch hanya memakan listrik sebesar 55 watt saja, cukup kecil memang. Dan untuk ukuran 43 inch-nya memakan power 74 watt, lumayan kecil juga. Oke, masuk di bagian input. Di bagian sampingnya dia memiliki slot HDMI 1, USB-nya 1, dan colokan antena RF. Dan di bawahnya itu ada colokan AV komponen, yaitu AV sharing. Dan di sampingnya lagi ada HDMI 1 slot lagi. Jadi total HDMI itu ada 2 ya. Kira-kira apa nih yang kurang dari input TV ini? Coba kalian tebak masing-masing, dan di kolom komentar coba kalian ketik. Menurut review saya, kayaknya yang kurang dari input atau output TV LG ini adalah audio outputnya, karena saya lihat dia masih bertahan dengan teknologi yang tipe sebelumnya yang tidak ada audio outputnya. Jadi TV itu ada plus minusnya ya. Jadi terangnya cerahnya layar TV LG ini dibayar dengan tidak adanya audio output, mungkin di situ kelemahannya. Jadi mereka memaksimalkan gambar, tapi ya suara ya standar aja lah, karena kan memang fungsinya TV itu kan kita menonton, bukan dengar suaranya. Ya tergantung dari kalian juga, apa kalian mau dari USB film, mau ditaruh home theater atau itu ya tergantung kalian juga sih. Oke, sekian review ini. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Semoga gue bisa review banyak lagi channel barang-barang yang akan datang. Thank you.